Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di channel Umi Ajis. Apa kabar teman-teman puasanya? Nggak terasa ya, kita sudah di penghujung Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan ya, hari Lebaran. Oh iya teman-teman, udah bikin kue apa aja nih? Teman-teman tim beli praktis apa senang bikin sendiri? Atau ada yang senang beli dan juga masih bikin sendiri? Kalau teman-teman lagi bingung bikin kue untuk lebaran, teman-teman bikin aja yuk ini kue kacang jadul, enak banget dan mudah banget bikinnya. Di sini Umi Ajis akan kasih tahu ke teman-teman rahasianya membuat kue kacang jadul supaya jadi anti gagal ya. Dan kendala-kendala yang terdapat di kue kacang jadul, insya Allah Umi Ajis akan beberkan semua di sini. Dan kalau teman-teman punya kendala lain yang sering terjadi kalau buat kue kacang jadul, teman-teman bisa komentar aja di kolom komentar. Nanti insya Allah Umi Ajis akan balas pertanyaan teman-teman ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke cara buatnya. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Umi Ajis. Bahan-bahan untuk membuat kue kacang jadul di sini mudah banget ya teman-teman. Karena di sini kita mau membuat kue kacang, jadi bahan utamanya di sini adalah kacang ya, dan ini kacangnya 250 gram. Untuk membuat kue kacang, sebaiknya yang paling bagus kacangnya disangrai tanpa menggunakan minyak. Loh, kenapa seperti itu? Karena pada asalnya kacang itu kan sudah mengandung minyak ya teman-teman, jadi usahakan dalam mengsangrai kacangnya tanpa menggunakan minyak. Dan kalau kita nggak menggunakan minyak untuk mengsangrai kacang, nanti kacangnya juga bakalan lebih harum lagi aromanya, dan tentunya kue kacangnya nanti akan lebih terasa enak. Nah, untuk mengsangrai kacangnya ini supaya nggak gosong, aku lebih suka dengan teknik mengoven kacangnya dengan suhu 120 derajat, api atas bawah selama 15 menit, dengan setiap 3 menit itu kita aduk-aduk menggunakan sendok ya. Lalu setelah kacangnya dingin, baru kita buang kulit arinya. Ini juga termasuk tipsnya membuat kue kacang supaya sukses anti gagal ya teman-teman, dicatat ya. Lalu di sini ada 500 gram tepung protein sedang. Ini diusahakan diayak ya teman-teman, biar teksturnya kuenya nanti dia lembut. Dan di sini ada 250 gram gula halus yang sudah diayak juga. Dan juga di sini ada 300 ml minyak makan. Usahakan minyak makannya yang masih baru ya, jangan pakai minyak bekas. Lalu di sini ada 1/4 sendok teh garam. Kalau misalkan teman-teman mau yang rasa lebih dominan gurih, ini bisa ditambahkan sedikit lagi. Dan juga ada vanili bubuk. Ini kita pakai 1/4 sendok teh juga. Ini kacangnya mau aku haluskan dulu. Di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper dari Nitochiba. Teman-teman bisa haluskan juga pakai blender juga bisa. Nah, ini setelah aku haluskan kacangnya. Dan tips juga untuk menghaluskan kacangnya, jangan terlalu halus ya teman-teman, karena kalau terlalu halus nanti minyak dari kacangnya dia akan keluar. Jadi tekstur menghaluskan kacangnya seperti ini ya, dia masih agak kasar. Pertama kita tuang dulu tepung terigunya. Kita tuang semuanya, ini 500 gram. Lalu kita tuang juga gula halusnya, kita tuang semuanya, ini 250 gram. Lalu dua bahan ini kita aduk sampai semuanya benar-benar kecampur rata. Nah, kalau udah kecampur rata, lalu kita masukkan garamnya. Kita masukkan juga vanili bubuknya. Lalu ini kita aduk sebentar.
Lalu kita masukkan kacang yang udah kita haluskan tadi. Kita masukkan semuanya. Dan lalu ini kita aduk hingga kacangnya ini benar-benar menyatu, tercampur rata semuanya dengan tepung-tepungnya ini ya. Nah, ini kacangnya udah kecampur rata, lalu kita masukkan 300 ml minyak makannya. Ini usahakan minyaknya yang masih baru ya teman-teman, jangan pakai minyak bekas. Membuat kue kacang sangat mudah banget ya teman-teman. Kalau misalkan adonannya masih benyek, kita bisa tambahkan tepung. Tapi kalau adonannya kekerasan, kita bisa tambahkan lagi minyak. Lalu ini mau aku uleni menggunakan tangan. Nah, ini bisa kita rasa-rasa. Dan ini kalau misalkan masih kurang, masih agak lembek, ini bisa kita tambahkan lagi tepungnya. Dan ini tadi aku tambahkan sekitar 25 gram lagi tepung terigunya. Membuat adonan kue kacang, kalau sudah jadi adonannya, langsung aja kita cetak semuanya ya. Jangan mendiamkan adonan kue kacang berjam-jam, karena itu nanti akan membuat minyak kacangnya keluar dan itu membuat kue kacangnya gagal ya teman-teman. Nah, ini udah pas banget untuk konsistensi adonannya seperti ini ya. Udah bisa dikepal-kepal juga dan ini udah teksturnya udah enak banget ya kalau dipegang. Nah, kira-kira ini seperti ini udah pas. Langsung aja kita cetak-cetak ya. Tips mudah mencetak kue kacang, ini kita ambil dulu sebagian adonannya, lalu kita taruh di atas material silikon atau di papan kerja. Lalu atasnya lagi ini kita lapisi lagi dengan kertas. Di sini aku menggunakan kertas bekas plastik bekas tepung. Nah, lalu kita rolling kayak gini di atasnya. Kita rolling aja pelan-pelan hingga ketinggiannya ini sama dengan cetakan kue kacangnya ya. Nah, kalau menurut aku untuk mencetak kue kacangnya ini usahakan agak tinggi ya teman-teman, supaya nanti kue kacangnya berhasil ya. Lalu kuenya kita taruh di loyang yang sudah diolesin tipis dengan minyak makan. Nah, seperti ini ya, lakukan hingga selesai semuanya mencetak adonannya. Dan ini kuenya setelah dicetak semua, di sini aku mendapatkan 3 buah loyang dan masih ada lebihan sisa adonannya sedikit. Dan ini sudah siap untuk kita polesin dengan polesannya. Lalu ini untuk polesannya aku menggunakan 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan minyak makan. Kalau teman-teman mau pakai 2 butir kuning telur berarti minyak makannya juga 2 sendok makan ya. Dan ini kita kocok aja. Tapi jangan sampai berbuih ya. Dan kalau teman-teman mau menambahkan pewarna kuning telur juga boleh banget ya. Dan ini aku tambahkan pewarna kuning telur tadi sedikit. Nah, ini udah siap untuk kita poleskan di kuenya. Kita polesin semuanya dengan olesannya hingga selesai ya. Dan ini kuenya udah selesai dipoles semuanya. Lalu kuenya kita oven di suhu 120 derajat, api bawah aja selama 45 menit. Lalu setelah setengah jam terbang di oven atau kira-kira 20 menit, ini aku rubah posisi loyangnya, yang atas aku taruh di bawah dan yang bawah aku taruh di atas supaya matangnya merata dan sempurna. Dan lanjut lakukan pengovenan hingga benar-benar matang ya. Setelah 45 menit, ini kuenya sudah matang dan sudah aku angkat ya. Dan ini kita dinginkan dulu, baru kita susun di toples ya. Dan ini sudah dingin, lalu aku masukkan ke toples. Nah, alhamdulillah kuenya udah dapat 1 toples ya teman-teman. Dan aku susun juga di wadah piring. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Ini kuenya benar-benar dari tampilannya aja udah kelihatan bahwasanya kue ini sangat lumer banget dan ini berhasil ya, alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman ikutin cara tips dan triknya seperti yang udah aku kasih tahu tadi, insya Allah teman-teman buat kue kacang ini berhasil, anti gagal ya. Bisa teman-teman lihat sendiri ini hasilnya.
Hasil kuenya putih ya teman-teman, dan ini teksturnya sudah kelihatan banget, ini renyah banget, lembut dan lumer banget di mulut. Ini aku cobain satu ya teman-teman, aku lihatkan ke teman-teman. Jadi seperti ini ya hasilnya. Nah seperti ini, bawahnya juga nggak gosong ya teman-teman. Dan ini aku coba patahin. Nah ini kelihatan banget kalau renyah banget ya kuenya. Rasanya enak banget dan ini lumer banget di mulut. Teman-teman wajib buat cobain kue kering yang satu ini, kue kering jadul, dan wajib ada di rumah teman-teman di saat lebaran. Selamat mencoba teman-teman semuanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Umi Ajis ini dan tekan lambang loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Umi Ajis. Oke, terima kasih banyak. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.